Eee, saya akan, bagikan seharusnya ini adalah, kuliah perdananya dulu kemarin, tapi karena saya masuk pada mata kuliah dasar mikro yang tidak bisa ditinggal, ada 9 kelas kemarin. Jadi mata kuliah ilmu kelautan ini adalah, 3, 2, 1, artinya adalah 2 pertemuan, 1 praktikum. Bentuk praktikumnya kita belum tahu karena belum boleh dilaksanakan, eee, praktikum di kampus. Jadi kalau mikrobiologi kalau tanpa praktikum kayaknya susah. Bagaimana kita mau, eee, mensterilisasikan alat misalnya hanya dengan, berkata-kata atau bagaimana kita mengisolasi daripada, eee, bakteri yang dari laut atau bakteri dari air tawar atau bakteri dari tanah kalau kita tidak melakukan praktikum. Oke, mata kuliah ini ada 4 orang dosennya, saya, kemudian Ibu Desi, kemudian Ibu Umi dan Ibu Nur. Kemudian apa yang kita pelajari pada ini adalah tentang pertama akan dibahas tentang peran mikroorganisme di laut. Kemudian kita akan bertanya apakah bakteri laut itu ada atau tidak ada, hanya berupa mitos. Jadi bisa jawabannya nanti akan keluar di praktikum mikrobiologi laut. Kemudian mikroba dan rantai makanan, komunitas mikroba pada habitat laut. Saya kira udah masuk dengan Ibu ini, Ibu Desi, dampak mikroba pada lingkungan laut. Kemudian nanti proses nitrifikasi di lingkungan laut, penanggulangan polusi minyak dengan bakteri laut, bakteri indikator pencemaran dan patogen di perairan laut, proses mineralisasi oleh bakteri dalam sistem sedimen laut, proses penguraian karbohidrat dan protein. Mata kuliah mikrobiologi laut merupakan mata kuliah inti karena dari mata kuliah ini banyak materi-materi yang digunakan untuk diskusi maupun juga penelitian daripada dosen. Tujuan daripada mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami mikroorganisme di lingkungan laut. Kemudian ada 16 kali pertemuan, jadi masing-masing dosen adalah 4 kali. Kemudian dimulai dengan kuliah pertama saya, kemudian 1, 2, 3, 4, kemudian Ibu Desi 5 sampai 8. Ini adalah subnya nanti saya akan kasihkan sama kalian. Kemudian kalau secara normal bahwasanya kita tidak dibenarkan berbuat curang, yaitu titip absen, terlambat dan segala macamnya. Bagaimana penilaiannya? Nilai yang masuk nanti adalah sebesar absennya 5%. Kalau nanti praktikum ada, praktikum itulah 1 SKS nilainya, nanti akan digabung 33%. Kalau praktikum nanti nggak ada, maka semuanya akan dimasukkan kepada perkuliahan ini. Jadi absen 5%, tugas 14%. Mudah-mudahan masing-masing dosen memiliki 1 tugas. Kemudian nilai saya 12%, nilai Ibu Desi dan semua dosen adalah 12%. Kemudian nilai praktikum itu adalah 33% karena adalah 1 SKS. Ya. Itu adalah kontrak perkuliahan daripada mata kuliah mikrobiologi laut. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sebelum kita masuk kepada materi perkuliahan, ini baru ada 30 orang. Ini nanti direkod, nanti dimasukkan ke YouTube. Kemudian akan kelihatan siapa yang hadir, siapa yang enggak ya. Kemudian kita akan mulai tentang perkuliahan pertama kita, yaitu
Peranan mikroorganisme di lingkungan laut. Kalau kita lihat definisi mikrobiologi laut adalah apa yang membedakan antara mikroba laut dan air tawar atau tanah. Satu-satunya komponen yang membedakannya adalah ketahanannya terhadap salinitas. Mikroorganisme laut didefinisikan salah satu komponen biotik yang penting pada ekosistem laut. Secara umum perannya adalah proses biogeokimia, mengatasi pencemaran, dan proses penguraian senyawa yang tidak dapat dicerna oleh organisme lain yang produk ini berbahaya di lingkungan laut dan organismenya. Ada 4 hal penting tentang kemajuan dunia mikrobiologi laut yang menjadi pelajaran saat ini. Yang pertama adalah kelimpahan bakteri heterotropik dapat disejajarkan dengan fitoplankton. Hal ini didukung oleh tentang peran bakteri pada jaring makanan laut. Jadi kalau kita menanya apa organisme yang paling banyak di dunia ini, pasti adalah mikroorganisme. Karena mikroorganisme ada di mana-mana, ada di tanah, di laut, di udara, kemudian di segala macam tubuh manusia, tubuh hewan, tubuh tumbuhan, dan segala macamnya. Yang kedua, keragaman bakteri heterotropik memperlihatkan pentingnya metode molekuler untuk identifikasi, taksonomi, kecepatan proses heteropisme yang meliputi pertumbuhan, respirasi, dan mineralisasi. Kemudian yang ketiga, proses heteropisme dipengaruhi oleh banyak faktor atau grazing atau dimakan, itu bakteri itu dimakan oleh organisme yang lebih besar. Dan membahas proses pemangsaan terhadap bakteri, lisis oleh virus, ketersediaan nutrisi dan faktor abiotik lainnya seperti suhu dan sinar ultraviolet. Keempat, peran utama bakteri heterotropik adalah mineralisasinya organik yang disebut dengan humifikasi serta daur nitrogen. Jadi ini 4 perkembangan bakteri heterotropik yang selalu menjadi penelitian dari para peneliti dunia. Misi, Pak. Ya. Pak. Ya. Slide-nya tak nampak, Pak. Slide-nya nampak? Ya, Pak. Nggak ada keluar, Pak. Nggak ada muncul, Pak. Tak muncul, Pak. Iya. Oke, sorry. Oke. Nggak perlu diulang lagi. Sekarang udah nampak? Udah, Pak. Udah ya. Oke, ini definisi mikrobiologi laut tadi. Bisa dibaca lagi. Kemudian ada 4 hal yang penting pada kemajuan dunia mikrobiologi laut. Kemudian tadi sudah dijelaskan. Nanti bisa lihat di YouTube juga kalau kurang jelas. Kemudian kita masuk tentang apa fungsi bakteri di laut. Ada 7 fungsi yang sangat menonjol. Yang pertama adalah menguraikan komponen kompleks menjadi komponen yang sederhana, sehingga yang awalnya tidak dapat digunakan oleh organisme lain, tetapi karena pengaruh daripada mikroorganisme ini bisa dapat digunakan. Contohnya adalah misalnya buangan daripada minyak laut, itu kalau tidak diuraikan oleh mikroorganisme, maka minyak tersebut akan menjadi berbahaya. Kemudian setelah diuraikan, maka dia akan masuk dalam siklus daripada food chain atau rantai makanan, yang ujung-ujungnya adalah CO2 dan H2O. Kemudian berfungsi sebagai produser primer. Artinya produser primer adalah organisme yang menggunakan yaitu karbon anorganik sebagai sumber karbonnya dan dibantu oleh sinar matahari ataupun dibantu oleh energi dari reaksi kimia. Jadi ada mikroorganisme ini yang menggunakan CO2 dan H2O sehingga akan terbentuknya nanti adalah komponen-komponen glukosa atau C6H12O6 yang dia juga berfungsi sebagai produser primer. Yang ketiga adalah fungsi bakteri pada industrialisasi. Pertama, industrialisasi metabolik primer. Banyak komponen yang dihasilkan oleh mikroorganisme ini dibutuhkan untuk pertumbuhan dan reproduksi, yaitu adalah komponen yang memiliki berat jenis rendah seperti asam amino, nukleotida, asam organik, vitamin,
Kemudian American Type Culture Collection telah memproduksi 1.400 komponen organik yang sudah dimanfaatkan pada industri daripada obat-obatan. Di antaranya adalah D-L-alanin, L-alanin, asam organik, asparagin, cistin, asam glutamat, glutamin, glisin, histidin, tirosin, dan lain segala macamnya. Itu adalah komponen-komponen daripada produk bakteri-bakteri yang sudah digunakan pada industri. Kemudian penggunaan asam amino adalah untuk konsumsi manusia sebagai bahan makanan tambahan atau flavor, atau juga bisa digunakan sebagai penyedap daripada makanan. Kemudian vitamin B2, riboflavin, vitamin B12, cyanocobalamin diproduksi oleh bakteri air tawar. Kemudian produksi asam amino semakin banyak disintesa dengan bioteknologi dengan rekombinasi genetik. Spesies baru yang diproduksi, hiperproduksi secara reguler terbentuk antara lain adalah prolin dan glutamat. Kemudian atau klon pada plasmid PLC-C19 ditransformasikan, dimasukkan E. coli hiperproduksi glutamat yang memproduksikan 27 gram per liter dicapai selama 50 jam. Jadi keuntungannya lagi adalah industri daripada mikroorganisme tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi hanya butuh waktu yang sangat singkat, kita sudah bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Kemudian ada beberapa produksi lagi seperti vitamin B12, B2, dan vitamin D yang bisa dihasilkan oleh mikroorganisme ini. Fungsi yang ketiga adalah komponen metabolit sekunder. Apa itu komponen metabolit sekunder? Metabolit sekunder adalah komponen yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu sendiri, tapi dia tidak dibutuhkan untuk perkembangbiakannya ataupun produksinya. Sementara metabolit primer adalah komponen yang dihasilkan oleh organisme itu sendiri, tapi dibutuhkan untuk pertumbuhan maupun untuk metabolisme maupun untuk reproduksinya. Komponen metabolit sekunder ini adalah mempunyai berat jenis yang rendah, tidak dibutuhkan pada pertumbuhan, diproduksi pada fase stasioner, maksimum pada fase pertumbuhan, memiliki struktur kimia yang beraneka ragam dan khas, berfungsi melindungi dirinya dan lingkungan. Jadi kalau ada komponen-komponen yang misalnya organisme lain yang ingin memakannya, tetapi dengan adanya metabolit sekunder yang dia miliki, dia akan terlindungi dan tidak bisa dimakan oleh organisme yang lain. Komponen yang sudah diproduksi secara komersial adalah ada antibiotika, obat-obatan enzim, insektisida, herbisida, antitumor, antivirus, antitoksin. 2. B-karotenoid dihasilkan oleh bakteri Blackleslia trispora. Yang ketiga, beberapa antibiotik yang dihasilkan jenis Bacillus memproduksi antibiotik tipe peptida, Pseudomonas menghasilkan antibiotik penazin, derivat pirol dan derivat indol. Penisilin disintesa oleh Penicillium chrysogenum dan Streptomycin tetracycline. Fungsi yang keempat adalah dia berproduksi sebagai penghasil enzim. Kalau kita enzim itu apa definisinya adalah komponen yang mempercepat suatu reaksi tetapi dia tidak ikut bereaksi dengan komponen tersebut. Kalau di dunia nyatanya enzim itu sama dengan si mak comblang. Jadi dia mencomblangin orang tapi dia tidak ikut berhubungan ya. Siapa yang udah punya pacar di sini? Anak angkatan 18 belum punya pacar ya? Belum, Pak. Masih harus kuliah dulu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Bagus. Tapi ada yang bohong tuh kayaknya. Jadi produksi enzim itu semua organisme memproduksi enzim. Tapi enzim dari mikroorganisme paling banyak dikomersialkan. Jadi apapun daripada organisme, dia bisa menghasilkan enzim yang digunakan untuk mempercepat reaksi yang ada pada tubuhnya. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan,
dan mikroorganisme juga menghasilkan enzim. Tetapi enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme merupakan enzim yang paling banyak dikomersialkan. Karena keuntungannya adalah pertama tadi adalah waktunya cepat. Yang kedua adalah tidak membutuhkan tempat yang begitu luas, tetapi membutuhkan teknologi yang sangat tinggi. Jadi hanya orang-orang yang bekerja pada dunia mikroorganisme adalah orang yang punya high-tech, teknologi tinggi, sehingga bisa menghasilkan apa yang dia inginkan. Kalau enzim tumbuh-tumbuhan, dia memiliki kekurangan. Karena enzim tumbuh-tumbuhan itu tidak keluar pada setiap musim. Seperti contoh, kalau kita membutuhkan enzim dari durian, musim durian itu ada cuma sekali setahun. Atau enzim yang ada pada rambutan, maka hanya pada waktu tertentu buah rambutan itu yang bisa menghasilkannya. Jadi bukan setiap waktu. Jadi kemudian yang kedua kelemahannya adalah enzim dari tumbuhan itu konsentrasinya rendah. Jadi butuh jumlah yang banyak untuk menghasilkan enzim yang kita inginkan. Sehingga tidak banyak diproduksi secara industri enzim yang berasal daripada tumbuhan. Kemudian enzim dari hewan, persediaannya sangat terbatas. Kemudian orang lebih banyak langsung menggunakan untuk pemanfaatan langsung hewan tersebut jika dibandingkan untuk mengisolasi ataupun juga memisahkan enzim tersebut. Sehingga kenapa enzim daripada mikroorganisme yang menjadi enzim yang paling banyak dikomersialkan secara industri. Fungsi yang kelima adalah mikroorganisme memproduksi energi. Apa energi yang dihasilkan saat ini adalah terutama negara-negara yang tidak mempunyai minyak maupun gas di bawah tanahnya, maka energi daripada new yang bisa diperbaharui, renewable, ini yang selalu dibuat oleh manusia saat ini. Salah satu contohnya adalah produksi metana yang banyak digunakan sebagai energi alternatif atau pelengkap pada beberapa negara, di antaranya adalah Cina dan India yang punya penduduk yang sangat banyak, sehingga mereka membutuhkan energi yang sangat tinggi. Sebagai contoh, dari 15 kg materi organik dapat menghasilkan 3 kubik dari biogas dengan konsentrasi 55%. Beberapa hal yang enzim tadi, ini kembali kepada enzim yang sudah diproduksi adalah amilase, isoamilase, anhocinase, dan lain segala macamnya. Kemudian komponen yang kedua, pertama tadi metanol, yang kedua adalah etanol, yaitu 80% diproduksi secara industri melalui proses fermentasi, karena dia dibuat dari etilen. Etanol semakin banyak diproduksi industri sebagai pengganti minyak. Brazil sedang memproduksi 10 juta ton dengan sumber karbonnya adalah sakarosa. Etanol bisa diproduksi terus karena sumbernya adalah gula, tepung, kanji, selulose dari sampah industri maupun sampah dari pembuangan daripada masyarakat. Fungsi yang keenam adalah penanganan limbah. Jadi kita tahu bahwasanya banyak limbah-limbah yang beracun itu akan bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme, terutama adalah mikroorganisme bakteri heterotropik ataupun juga jamur yang mampu menguraikan komponen itu menjadi komponen yang jauh lebih sederhana. Yang ketujuh adalah penanganan polusi minyak bumi. Jadi banyak sekarang digunakan mikroorganisme yang digunakan untuk mengoksidasi daripada minyak yang terbuang, misalnya di laut, ketika tadinya kecelakaan kapal, ataupun juga pada
daerah-daerah penanganan daripada minyak. Kalau sudah tanahnya sudah terpolusi, maka salah satu yang digunakan adalah proses bioremediasi namanya, yaitu dengan menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan komponen-komponen minyak itu menjadi komponen yang lebih sederhana. Kemudian kita masuk kepada aspek bioenergetik halopisme, yaitu kenapa mikroorganisme itu mampu beradaptasi pada kondisi dari salinitas yang tinggi. Di sini ada dua teori yang menyatakan bahwasanya mikroorganisme itu mampu dia hidup pada salinitas yang tinggi itu karena dia memiliki komponen di dalam tubuhnya atau intraseluler yang juga mempunyai garam yang tinggi, yang mana tekanan osmotik yang dimiliki di dalam selnya itu kurang lebih sama dengan konsentrasi yang ada di lingkungan. Sehingga teori ini disebut dengan teori Dessalines strategy, yaitu di mana teori yang menyatakan bahwasanya sel mikroorganisme yang mampu bertahan pada salinitas itu, dia memiliki komponen intraseluler yang ada pada tubuhnya yang memiliki tekanan osmotik yang sama dengan yang ada pada lingkungan laut. Jadi seluruh sistem intraseluler beradaptasi dengan konsentrasi garam yang tinggi. Yang kedua adalah teori yang menyatakan bahwasanya sel mikroorganisme tersebut mempunyai konsentrasi garam yang rendah. Jadi dalam tubuhnya itu konsentrasinya rendah dalam sitoplasma mereka, tetapi mereka memiliki larutan organik compatible yang disebut dengan the compatible solute strategy, di mana larutan inilah yang menyeimbangkan daripada salinitas yang ada pada sel dengan yang ada pada lingkungan laut tersebut. Pada komponen ini perbedaannya adalah tidak ada spesial adaptasi dari sistem dari intraseluler yang dibutuhkan. Jadi kalau yang pertama tadi akan adanya seluruh sistem intraseluler tersebut dia memiliki adaptasi terhadap konsentrasi daripada salinitas daripada lingkungan laut. Sementara kalau yang teori yang kedua, the compatible ini, dia larutan yang dia miliki itulah yang menyeimbangkan daripada agar sel mikroorganisme itu bisa bertahan pada laut. Dessalines strategy digunakan oleh phylogenetic and related group, diantaranya adalah aerobic extremely halophilic, Arca dari ordo Halobacteria, dan anaerobic halophilic. Tidak ada larutan osmotik yang ditemukan pada grup ini. Konsentrasi intraseluler sama dengan ekosistemnya. Komposisi ion sitoplasmik umumnya berbeda dari media. Ini menyangkut kasus yang mengandung NaCl sebagai garam utama, intraseluler lingkungan mempunyai ciri konsentrasi KCl. Organisme ini harus memiliki komponen sel adaptasi tinggi pada konsentrasi daripada garam lingkungan. Ini biasanya adalah kalau pada manusianya ini adalah orang yang mempunyai adaptasi tinggi, itu biasanya adalah seperti orang Minang, orang Batak, orang Cina, ini mempunyai jiwa yang sama dengan bakteri ini. Karena dia mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Sehingga kita bisa melihat orang Minang, orang Padang, orang Cina ada di seluruh dunia ini. Mulai daripada
Kutub Selatan mungkin mereka sudah ada. Nasi Padang ada di mana-mana kan? Karena tingkat adaptasi mereka yang sangat tinggi. Kemudian, the compatible solid strategy tidak mempengaruhi kebutuhan spesies protein, didefinisikan sebagai konsentrasi tinggi yang membuat enzim berfungsi efisien. Beberapa solid compatible ini adalah contohnya adalah polyol, gliserol, arabitol, gula dan derivatnya, sukrosa, tealosa, glukosil, gliserol, asam amino dan derivatnya. Ini adalah komponen-komponen kompatibel tadi yang bisa menyeimbangkan tekanan osmosis daripada sel dengan tekanan osmosis pada lingkungan laut. Sepertinya sampai di sini perkuliahan kita karena Zoom-nya juga udah mau habis. Jadi kita akan lihat dulu jumlah mahasiswa yang hadir cuma 36 ya. Sebelum kita tutup ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada ya. Oke, kita masuk kepada absen. Silakan tersenyum, semuanya tersenyum. Untuk lembaran pertama, senyum. Ya, kita absen. Klik. Kemudian masuk kepada lembaran yang kedua. Silakan, semuanya tersenyum. Oke. Oke, sudah saya copy, nanti bisa dilihat di YouTube juga boleh. Kalau ada yang masih belum yang jelas. Kemudian minggu depan kita tetap kuliah, tetap hari Jumat, walaupun tanggal merah, karena susah mencari gantinya. Karena pada saat WFH ini, nggak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu nggak ada bedanya, sama aja. Ya kan? Nggak kemana-mana juga kan? Kalian kan minggu depan kan? Prof. Jadi minggu depan kita tetap kuliah jam Jumat jam 8 ya. Karena mengganti Oke, harinya Prof. karena susah nanti dengan tabrakan dengan dosen yang lainnya dan segala macamnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, perkuliahannya cukup sampai di sini. Bagi teman-teman yang tidak ada pada layar, saya nyatakan absen, walaupun mereka ngisi absen mungkin, karena mereka tidak mengikuti kuliah berarti. Ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sarapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Prof. Prof.